Gua terus terang gedeg banget cuy sama video-video kelompok-kelompok yang mengatasnamakan rakyat Aceh yang mengibarkan bendera putih di jalan-jalan dan meminta bantuan internasional seolah-olah pusat itu nggak mau tahu dengan kondisi mereka. Dan ada lagi tuh di hari ini di mana saudara-saudara kita di Aceh sedang berduka, bisa-bisanya ada sekelompok manusia nggak ada otak ini ya mengibarkan bendera bulan bintang yang menjadi simbol politis gerakan Aceh Merdeka. Gue yakin itu kelakuan sebagian oknum yang memperkeruh suasana, dan gue sangat yakin mayoritas rakyat Aceh nggak kayak gitu. Yang bikin gedek itu segelintir aktor politik lama yang tiap ada krisis langsung main kartu lama, yaitu victim card, separatisme, dan drama seolah-olah mereka diabaikan pusat. Pola ini bukan baru cuy, dari era GAM dulu juga sudah begitu. Tapi cara ini efektif untuk mencari simpati internasional. Ngibarin bendera putih plus teriak minta bantuan internasional itu bukan cuma soal lapar dan korban cuy, tapi soal narasi. Mereka pengen framing seolah-olah Indonesia itu gagal, Aceh menjadi korban, dan lalu dunia turun tangan. Padahal faktanya bantuan pusat tetap masuk, TNI, BNPB tetap ada, logistik tersedia gitu ya. Yang sering mandek justru di level lokal. Ini kenyataan pahit yang jarang mau diakui. Di video gua yang gua stitch di Lambe Turah kemarin udah gue jelaskan bahwa bantuan dari pemerintah pusat dan bantuan sosial dari sumbangan masyarakat di Indonesia justru digarong besar-besaran oleh oknum anggota-anggota DPRD mereka yang kemudian mereka sebarkan hanya ke dapil mereka masing-masing, lalu mereka rebranding seolah-olah itu bantuan dari mereka. Ini yang susah. Orang yang dikasih juga nggak akan tahu bahwa ini sebenarnya dari pusat juga gitu loh, tapi karena di rebranding seolah ini dari begundal-begundal dan pengarung-pengarung berdasi ini seolah-olah pusat tutup mata, pusat belum turun. Menteri Purbaya sendiri kemarin juga udah ngomong pemerintah akan menggelontorkan dana sampai 52 triliun untuk Aceh dan Sumatera. Tapi ingat, ini bukan duit cash ya dari pusat, bukan. Ini akan berupa akumulasi yang meliputi dana rehabilitasi, rekonstruksi, bantuan sosial, infrastruktur, dan APBN plus APBD plus dana siap pakai lintas tahun. Jadi bukan uang tunai yang ditransfer dari pusat gitu, bukan. Dan kalaupun ini nanti dilakukan, yang sering kejadian adalah macet di birokrasi dan elit lokal, bukan di warga paling bawah. Yang teriak-teriak ngemis ke dunia internasional itu bukan representasi mayoritas rakyat Aceh cuy. Itu kelompok tertentu yang berupa LSM politis, sisa-sisa mental separatis, atau aktor lokal politik yang berkepentingan. Mereka pakai penderitaan rakyat buat cari panggung. Dan yang lucu cuy, kelompok yang sama menyuarakan hal yang kontradiktif. Aneh aja gitu loh, ada kelompok yang kemarin teriak kami bukan bagian dari negara Indonesia, kami ini negara sendiri, berdiri sendiri, tapi hari ini marah karena bantuan Indonesia dirasa lambat. Kan aneh gitu loh. Kalau ngerasa bukan bagian dari Indonesia, ya logikanya jangan nuntut ke Indonesia dong, yang konsisten dikit gitu loh kalau bernarasi. Ini bukan soal bencana cuy, ini soal standar ganda. Saat pusat hadir dibilang Indonesia penjajah, saat bencana datang negara kemana gitu kan. Jadi negara itu dipanggil saat butuh, dihina saat hadir. Ini bukan kritik, ini oportunisme. Lapar minta makan, kenyang minta merdeka. Bencana itu netral, tapi reaksi kelompok kecil politiknya yang memalukan. Simbol politik dikibarin, tapi logistik dari pusat ditungguin. Timor Leste jadi contoh klasik untuk kasus seperti ini cuy. Mereka merdeka, yes. Berdaulat penuh, mungkin secara hukum, ya. Sejahtera, enggak juga. Mereka lama bergantung sama minyak dan gas. Belum lagi konflik perbatasan laut, kapasitas SDM terbatas, dan ekonomi yang rapuh. Banyak warga yang kecewa karena ekspektasi kemerdekaan dulu terlalu tinggi. Ini bukan propaganda, ini pelajaran. Negara kecil tanpa diversifikasi ekonomi itu rentan jadi papan catur kekuatan besar yang datang saat ada sumber daya dan pergi saat margin tipis. Terkesan kejam, tapi itulah dunia pekerja. Dan kalau soal merdeka, kan pasti di beranda-beranda kalian muncul kan, ada sekelompok oknum di Aceh pengen merdeka, di Nias pun juga sama. Dan ini romantisme semu masa lalu cuy, yang sangat absurd. Keinginan merdeka di Aceh ataupun Nias itu bukan karena mereka jenius geopolitik, tapi karena romantisme semu masa lalu. Maksud gue realistis dikit gitu loh.
Banyak yang belum merasakan pahitnya jadi negara beneran, ngurus fiskal, mata uang, pertahanan, pangan, diplomasi, dan lain-lain. Daerah kecil tanpa industri kuat, tanpa kontrol fiskal yang kuat dan stabil, tanpa pengamanan wilayah yang proper, ini bukan lagi romantisme. Ini undangan buat jadi satelit kekuatan asing masuk dan ngacak-ngacak kalian lagi. Atau kalian mau jadi Somalia versi religius mungkin, atau Lebanon versi tropis. Sejarah dunia udah kasih contoh, tinggal mau belajar atau mau mengulang. Negara itu bukan soal logo dan lagu, bro. Negara itu mesin mahal yang harus jalan setiap hari. Dan kalaupun harus marah, gue marah ke perilaku ya, bukan ke identitasnya. Gue tahu sendiri di depan mata gue banyak juga orang Aceh yang capek sama kelompok elit kayak gini. Tapi suaranya kalah rame sama yang doyan teriak. Gue kasih sejarah singkat dari Timor yang dulu ngebet banget pengen lepas dari Indonesia karena merasa mereka bisa berdiri sendiri, karena mereka merasa punya segala faktor untuk menjadi sebuah negara. Dan kalau gue pikir-pikir sekarang, Presiden Habibie dulu udah kasih kita pelajaran yang paling masuk akal, cuy. Timor di era Perang Dingin udah jadi isu internasional. Bukan karena tiba-tiba dunia peduli HAM, enggak. Tapi karena wilayahnya strategis, ada potensi migas di Laut Timor, dan cocok dijadikan tekanan politik ke Indonesia. Amerika, Australia, dan jaringan NGO internasional angkat isu HAM di tim-tim dan nge-framing Indonesia sebagai penjajah. Dan isu itulah yang dipakai sebagai alat geopolitik. Referendum tahun 99 di bawah tekanan internasional. Indonesia yang saat itu di bawah pemerintahan B.J. Habibie setuju untuk referendum. Hasilnya mayoritas pilih merdeka. Indonesia cabut, PBB masuk. Negara baru lahir, Timor Leste tahun 2002. Setelah merdeka, realitanya nggak semanis masa perjuangan. Sumber daya alam dan siapapun yang pegang kendali Timor Leste mayoritas bergantung kepada minyak dan gas di Laut Timor. Masalahnya negara kecil, SDM-nya terbatas, dan tingkat bargaining yang lemah. Kontrak migas lebih banyak menguntungkan perusahaan asing seperti Australia dan korporasi barat. Pas cadangan mulai menipis, pemasukan negara jeblok. Dan ini pola klasik cuy, di sejarah negara manapun dari dulu. Asing masuk saat ada resource, asing negosiasi keras saat negara lemah, dan rakyat lokal cuma kebagian remahan dan janji. Dan kondisi rakyat Timor Leste sekarang gimana guys? Ekonominya rapuh, sangat tergantung migas, mayoritas rakyatnya masih hidup dari pertanian yang subsisten, lapangan kerja formalnya sangat terbatas, tingkat kemiskinan dan penganggurannya sangat tinggi, banyak warga merantau ke luar negeri buat jadi buruh kasar. Dan negara hidup dari dana abadi migas yang terus tergerus habis. Dan yang paling pahit adalah banyak generasi mudanya merdeka secara bendera tapi tidak merdeka secara ekonomi. Nah, kalau kita kembali ke Aceh dan Nias, pertanyaan skeptis yang jarang dijawab oleh pendukung kemerdekaan adalah anggaran negara dari mana saat komoditas mereka turun? Siapa yang melindungi laut dan wilayah udara kalian? Mata uang kalian apa? Akankah bisa stabil mata uang kalian atau akan jadi mainan spekulan? Terus kalau konflik internal pecah, siapa penengahnya? Semua gue yakin bisa menjawab pertanyaan gue, tapi jawabannya seringkali hanyalah emosi semata, bukan kalkulasi. Indonesia emang gak sempurna. Siapa bilang Indonesia sempurna? Jauh dari kata sempurna. Tapi negara ini punya skala pasar yang besar, militer, diplomasi, dan ruang fiskal yang cukup untuk sekedar menghidupi daerah kalian. Skala itu bikin kita nggak gampang diperas. Dan ingat, traditional wisdom yang berlaku dari nenek moyang kita, yang kecil harus nempel ke yang besar kalau mau selamat. Itu berlaku dari zaman kerajaan sampai sekarang. Kalau kalian mau kritik pusat, sah. Dan itu perlu gitu loh, gue dukung. Mau minta otonomi yang lebih efektif, masuk akal, gue pun setuju. Tapi minta merdeka cuma karena marah, trauma, atau kebanggaan kosong, itu resep miskin berjamaah. Kemerdekaan tanpa kesiapan itu bukan kebebasan, itu eksperimen mahal dengan rakyat sebagai kelinci percobaan. Banyak yang pengen merdeka karena belum pernah merasakan betapa mahalnya bertahan sebagai sebuah negara. Pelajaran penting untuk kalian yang pengen merdeka bisa ambil dari cerita gua barusan. Timor Leste ngajarin satu hal brutal, kemerdekaan tanpa kapasitas negara sama dengan kerentanan permanen. Mereka bukan gagal karena rakyatnya bodoh, tapi karena skalanya yang terlalu kecil. Ekonomi yang gak stabil sehingga mudah ditekan oleh kekuatan besar. Dan ya, diakui atau enggak, ekspektasi kemerdekaan yang dulu terlalu tinggi menjadi momok untuk mereka sekarang. Realitanya, negara itu bukan simbol, tapi sistem yang mahal. Timor Leste merdeka dari Indonesia, tapi tidak sepenuhnya merdeka dari ketergantungan. Dan berhentilah hidup dalam angan-angan, karena di dunia nyata, yang kecil dan yang lemah jarang benar-benar bebas.